Dalam satu paragraf biasanya memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan, biasanya berupa kalimat inti atau dapat berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang dapat mendukung gagasan pokok. Setelah kalian mengetahui pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, silahkan kalian buka buku tematik kalian, tema 1 untuk kelas 4, pada halaman 1 sampai halaman 2. Dalam halaman tersebut terdapat bacaan dengan judul Pawai Budaya. Temukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf dalam bacaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman dalam hal budaya, agama, dan bahasa daerah. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada dalam setiap daerah di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan patut kita syukuri. Kemudian, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang baik dalam menghargai perbedaan tersebut. Misalnya, yang pertama, tetap bermain bersama teman yang berbeda agama dengan kita. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, meskipun itu berlainan agama dengan kita. Yang ketiga, tetap bermain dengan teman baru, meskipun dia berasal dari daerah yang berbeda dengan kita. Sebaliknya, sikap yang harus kalian hindari karena tidak menghargai perbedaan dalam keberagaman adalah yang pertama, hanya bermain dengan teman yang satu suku bangsa dengan kita. Yang kedua, tidak menghargai orang yang sedang beribadah, apalagi orang tersebut berbeda keyakinan dengan kita. Yang ketiga, membeda-bedakan orang yang berbeda daerah asal dengan kita. Sebagai anak Indonesia, kalian harus bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Kalian harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Menghargai setiap perbedaan merupakan semangat untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selain kaya akan keberagaman budaya, etnis, dan agama, Indonesia juga kaya akan keberagaman alat musik. Alat musik yang dimiliki dari setiap suku Indonesia memiliki keberagaman dan memiliki cara sendiri untuk dapat memainkannya. Misalnya, kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan dipetik. Yang kedua, yaitu angklung. Angklung juga berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan digoyangkan. Yang ketiga yaitu saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat. Cara memainkannya dengan ditiup. Yang keempat ada kendang. Kendang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan dipukul. Yang kelima yaitu tifa. Tifa berasal dari Papua. Cara memainkannya dengan dipukul. Kemudian masih banyak alat musik lainnya dengan cara memainkan yang berbeda. Setelah kalian belajar tentang banyaknya jenis alat musik di Indonesia dan bagaimana cara memainkannya, tentu setelah dimainkan, alat musik tersebut akan menghasilkan bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda mengakibatkan udara di sekitar benda bergetar dan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Kemudian, segala macam benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Setelah kalian belajar bagaimana cara menghasilkan bunyi, tugas kalian di rumah adalah membuat bunyi dari berbagai barang yang ada di sekitarmu, seperti botol, sendok, tutup panci, ember, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Usahakanlah bunyi yang dihasilkan enak didengar oleh telinga. Sebagaimana dengan bunyi yang kalian hasilkan dari berbagai barang-barang di rumah,
Begitu pula keberagaman yang ada di Indonesia akan tetap baik, akan tetap bersatu jika kalian tetap menghargai perbedaan yang ada untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia.